Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di video pembelajaran untuk hari ini. Jadi video kali ini adalah kelanjutan dari materi kemarin, masih mengenai konsep bilang eksponen. Tapi di materi kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang bentuk akar. Nah, bentuk akar ini sudah pernah dibahas di SD bahkan sampai di SMP pun. Nah, ini hanya untuk mengulang saja. Misalkan bentuk akar sebagai yang kalian ketahui pasti dituliskan begini. Ada bentuk akarnya, kemudian ada bilangannya, kemudian ada pangkat akarnya. Nah, tanda begini disebut dengan tanda akar. Sementara pangkat yang berada di sebelah kirinya dari tanda akar ini disebut dengan indeks. Indeks ini harus lebih besar daripada 1, jadi tidak boleh lebih kecil dari 1. Kemudian X ini adalah bilangan yang akan dicari akarnya atau kuadratnya. Kemudian akar pangkat 3. Untuk penulisannya, akar pangkat 3 bisa kita tulis sebagai akar, kemudian pangkatnya kan 3. Jadi pangkat 3-nya sebagai bilangan indeksnya. Kemudian akar 5 pangkat 3 artinya akar 5 pangkat 3, indeksnya 3, bilangannya akan bilangan akarnya itu adalah angka 5. Kemudian akar Y pangkat 4, ya berarti kita bisa tulis akar Y kemudian pangkatnya 4. Akar pangkat 2, berarti akar X pangkat 2. Nah, biasanya kalau pangkat 2 itu biasanya itu tidak dituliskan kalau di dalam akar. Nah, misalkan begini, akar pangkat 10 berarti tinggal tulis akar 10. Artinya kalau misalkan tidak ada angka indeksnya, itu otomatis di sini adalah pangkat 2, akar pangkat 2, berarti di sini 10 akar 10 pangkat 2 walaupun tidak ditulis akar pangkat 2-nya. Nah, tidak semua yang ada tanda akarnya itu merupakan bentuk akar. Jadi tidak semua. Jadi walaupun ada tanda akarnya, belum tentu dia merupakan bentuk akar. Misalkan begini, di antara akar 2 dan akar 4 itu ada yang bentuk akar dan ada yang bukan bentuk akar. Nah, yang bukan bentuk akar disebut dengan bilangan kuadrat karena didapatkan hasil penarikan akar. Yang misalkan akar 2, kalau kita mengetikkan di kalkulator, maka kita akan mendapatkan 1,41421 dan seterusnya. Jadi walaupun sampai berapa angka di belakang koma itu tidak akan habis. Kemudian sementara akar 4 itu kalau kita masukkan di kalkulator, maka kita akan dapatkan 2. Nah, yang termasuk bentuk akar adalah bilangan yang kalau misalkan diakarkan itu bilangan desimalnya adalah hasilnya itu merupakan pengulangan dari angka desimal di belakang komanya itu. Jadi tidak berulang, jadi ada terus. Jadi kalau misalkan 4 ini kan bukan bentuk akar. Akar 2 ini merupakan bentuk akar. Sementara akar 4 ini bukan bentuk akar. Nah, contoh lainnya yang mirip dengan akar 2 ya, misalkan akar 3. Itu kan juga merupakan bentuk akar. Kemudian akar 5 itu juga merupakan bentuk akar karena desimalnya belakang koma itu tidak berulang. Kemudian yang bukan bentuk akar lagi, misalnya akar 9. Akar 9 kan itu hasilnya 3. Akar 4 kan hasilnya 2. Karena kenapa kalau 2? Karena 2 dikali 2 hasilnya 4. Ini kenapa 3? Karena 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian akar berapa lagi? Akar 16. Itu hasilnya ya supaya untuk memudahkan untuk mencarinya, jadi bisa kita tulis berapa dikali berapa hasilnya 16, harus angka yang berulang. Berarti 4 dikali 4 berarti 4 pangkat
2. Berarti tinggal kita coret saja ini. Pangkat 2 dengan akar 12 sama dengan 4. Ya, sama juga kalau kita ini. Akar 4 ya itu artinya akar 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 hasilnya 4. Berarti tinggal kita eliminasi saja akarnya dengan pangkat 2-nya sama dengan 2. Sama saja dengan ini. Akar 9. Jadi tidak semua yang ada tanda akarnya itu merupakan bentuk akar. Selanjutnya kita akan bahas tentang sifat-sifat bentuk akar. Sifat-sifat bentuk akar itu ada 6. Jadi sifat yang pertama ya sama kayak tadi pas kita menyelesaikan. Jadi kalau misalkan ada A pangkat 2 kemudian diakarkan, maka tinggal kita eliminasi akar sama pangkatnya, berarti tersisa dengan A. Ingat, jangan terkecoh dengan huruf A, B, C, P, dan Q. Huruf-huruf itu hanyalah sebagai pengganti, jadi bisa digantikan dengan angka, misalkan 1, 2, dan seterusnya. Bisa juga digantikan dengan huruf lain, misalkan X, Y, Z, dan seterusnya. Jadi jangan terkecoh dengan A, B, kemudian ada huruf P dan huruf Q. Jadi itu hanya pengganti saja. Atau jadi yang pertama A pangkat 2 kemudian diakarkan, akarnya sama pangkat 2-nya itu dieliminasi sehingga tersisa A-nya. Sama juga dengan ini, akarnya dengan pangkat 2-nya itu dieliminasi, maka tersisa tinggal A-nya saja. Kemudian kalau dia perkalian di dalam akar A dikali B, maka bisa dipisah. Akar A dikalikan dengan akar B, atau sebaliknya, akar A dikali akar B bisa disatukan menjadi akar A dikalikan B. Nah, kalau dia pembagian bisa dipisah juga. Akar A per B itu bisa dipisah menjadi akar A dibagi dengan akar B. Kalau dia merupakan penjumlahan, P ini kan bisa 1, 2, dan seterusnya. P akar A ditambah Q akar A sama dengan P tambah Q akar A. Syaratnya itu harus sama akarnya di sini. Kalau di sini akar A, kemudian di sini akar B, maka tidak bisa dijumlahkan. Yang bisa yang dijumlahkan kan P dan Q-nya, A-nya tetap, akar A-nya tetap. Kemudian kalau pengurangan, akar A-nya tetap, tetapi koefisiennya itu P dan Q-nya itu bisa dikurangi. Syaratnya ya harus akar A, di sini juga akar A. Kalau berbeda ya maka tidak bisa dikurangi. Kemudian kalau perkalian sama juga. Jadi yang sesama tidak ada akarnya kita kalikan. Yang sesama ada akarnya juga kita, maaf di sini seharusnya B. Yang ada sesama akarnya juga kita kalikan. Jangan P dikalikan dengan akar P kemudian Q dikalikan dengan akar A, tidak bisa. Jadi harus sesama yang tidak memiliki akar, misalkan P dan Q, P dikali Q, kemudian dikalikan dengan akar A dikalikan dengan akar B, karena akar A dengan akar B itu memiliki tanda akar. Nah, contohnya, jadi masih menggunakan sifat-sifat bentuk akar. Sederhanakan bentuk akar berikut. Jadi misalkan contoh pertama itu akar 12, kita harus menyederhanakan. Ingat, akar 12 ini merupakan bentuk akar karena dia bukan bentuk kuadrat. Tapi bisa kita sederhanakan. Caranya, jadi kita bisa berapa dikali berapa hasilnya 12. Ya bebas kan. Yang ada bentuk akarnya kan 4. Jadi misalkan 4 dikali dengan 3. Sama dengan akar 4 dikali 3 kan bisa dipisah. Akar 4 dikalikan dengan akar 3. Berarti kita pisah. Akar 4 dikalikan dengan akar 3. Nah, yang memiliki hasil akar itu ada hanya akar 4. Akar 4 itu hasilnya berapa? Itu 2. Kemudian akar 3 hasilnya berapa? Ya pasti pecahan desimal tidak berulang. Jadi kita tulis saja akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 12 itu 2 akar 3. Misalkan akar 27. Akar 27 kita sederhanakan. Berarti bisa kita ambil 9 dikali 3. 9 kali 3 hasilnya kan 27. Sama dengan akar, ingat kita pisah, akar 9 dikalikan dengan akar 3.
yang memiliki hasil akar itu hanya akar 9. Akar 9 hasilnya itu 3 dikalikan dengan akar 3. Berarti sama dengan 3 akar 3. Jadi bentuk sederhana dari akar 27 adalah 3 akar 3. Contoh berikutnya, akar 8x pangkat 3. Ya berarti kita bisa antara angka sama variabel. Berarti akar 8 dikalikan dengan x pangkat 3 berarti sama dengan akar 8 dikalikan dengan akar x pangkat 3. Nah, kita pisah lagi ini akar 8-nya menjadi sama dengan akar berapa dikali berapa 8 itu 4 dikali 2. Kemudian dikalikan lagi. Akar berapa yang kita pisah menjadi x pangkat 2 dikalikan dengan x pangkat 1. Karena kalau perkalian yang basisnya sama, pangkatnya berbeda, itu kan bisa dijumlahkan. X pangkat 2 dikali x pangkat 1 berarti x pangkat 2 tambah 1 berarti x pangkat 3. Kita pisah. Sama dengan, nanti ini kita bisa pisah akar 4 dikalikan dengan akar 2 dikalikan, inilah kita pisah. Akar x pangkat 2 dikalikan dengan akar x sama dengan yang ada hasilnya kan akar 4 berarti sama dengan 2. Akar 2-nya kan tidak ada, jadi kita tulis saja 2 akar 2 kemudian dikalikan dengan, nah ini kan sama kan kayak ini di sifat bentuk akar pertama ada pangkat 2 dan ada akarnya, berarti kita bisa eliminasi akar dengan pangkat 2-nya, berarti tersisa x. Ini kan karena dia masih berarti akar x. Lah ini kok ada 2 bentuk akarnya, jadi kita satukan. Caranya ya ada di sifat bentuk akar ke-6. Ingat, yang tidak ada bentuk akarnya bisa dikalikan, yang ada tanda akarnya juga bisa dikalikan. Berarti sama dengan 2 kali x berarti 2x. Yang sesama akarnya juga kita kalikan. Akar 2 kali x sama dengan 2 kali x ya tetap 2x. Akar 2 kali x hasilnya 2x. Jadi hasilnya adalah sama dengan 2x akar 2x. Ya, kita tambah lagi soal rumitnya. Contoh berikutnya akar 48x pangkat 6 y pangkat 11. Ya, berarti kita bisa pisah menjadi akar 48 itu kan perkalian dari 16 dikalikan dengan 3. Kemudian dikalikan lagi x pangkat 6, kita kalikan lagi y pangkat 11 itu kan bisa kita pisah menjadi y pangkat 10 dikalikan y sama dengan, berarti akar 16 dikalikan dengan akar 3, kita pisah semua, dikalikan dengan akar x pangkat 6 dikalikan dengan akar y pangkat 10 dikalikan dengan akar y sama dengan akar 16 itu hasilnya 4. Karena dia tidak memiliki akar, jadi tulis saja akar 3 dikalikan dengan akar. Berarti ini kita bisa ubah menjadi x pangkat 3 kemudian pangkat 2. Karena kalau di pangkat dipangkatkan kembali, pangkatnya dikalikan, berarti 3 kali 2 hasilnya 6 dikalikan. Ini juga sama, akar y pangkat 5 kita pangkatkan dengan 2, berarti 5 kali 2 hasilnya 10 dikalikan akar y sama dengan 4 akar 3 dikalikan, ini sama, kita eliminasi akar dengan pangkat 2 nya, berarti x pangkat 3 nya, berarti tersisa x pangkat 3 dikalikan, ini juga sama, berarti tersisa y pangkat 5 dikalikan dengan akar y. Ingat, yang bisa dikalikan adalah bilangan yang sesama tidak memiliki bentuk akar dan yang sesama memiliki bentuk akar. Berarti 4 dengan x pangkat 3 y pangkat 5 bisa dikalikan, berarti 4 x pangkat 3 y pangkat 5. Kemudian yang sesama ada tanda akarnya kita kalikan juga, 3 dikali y berarti hasilnya 3 y. Contoh berikutnya, 2 akar 8 dikalikan dengan akar 3. Ya, kita satukan, berarti
Yang bisa dipecah itu 8-nya, berarti 2 dikali akar 4 dikali 2 kan, berarti hasil akar 8 dikalikan dengan akar 3 sama dengan yang memiliki bentuk akar kan, kita pisah dulu. 2 dikali akar 4 dikalikan akar 2 dikalikan dengan akar 3. Yang memiliki bentuk akar kan itu 4, berarti 2 dikali akar 4 hasilnya 2 dikalikan dengan akar 2 dikalikan dengan akar 3. Ingat, perkalian begini hanya bisa dilakukan yang sesama tidak memiliki akar dan sesama yang memiliki bentuk akar. Berarti 2 kali 2 bisa, akar 2 dengan akar 3 bisa sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4. Akar 2 dikalikan dengan 3 bisa digabungkan sama dengan 4 akar 6. Jadi ini bentuk sederhana. Ya, contoh berikutnya 3 akar 2 ditambah 5 akar 8. Ingat, kalau penjumlahan dan pengurangan syaratnya itu akarnya itu harus sama, bentuk akarnya itu harus sama. Ini kan akar 2 dengan akar 8 kan berbeda, berarti tidak bisa dong dijumlahkan. Iya, kalau misalkan tidak bisa kita cari solusinya, tapi kalau misalkan di sini akar 2 kemudian di sini akar 3, ya berarti itu sudah solusi terakhir. Tapi ini kan akar 2 dengan akar 8 itu memiliki faktor yang sama, berarti kita bisa ubah menjadi 3 akar 2 ditambah 5 yang bisa dipecahkan akar 8. Akar 8 itu adalah hasil perkalian dari 4 dikali 2 sama dengan 3 akar 2 ditambah 5. Ini kita pisah. Akar 4 dikalikan dengan akar 2 sama dengan 3 akar 2 ditambah 5. Ini akar 4 itu hasilnya kan 2 dikalikan dengan akar 2 sama dengan 3 akar 2 ditambah 5 kali 2 hasilnya 10 akar 2. Nah, kita lihat ternyata di sini sudah sama akar 2 dengan akar 2. Artinya 3 dengan 10-nya ini sudah bisa dijumlahkan. Berarti 3 ditambah 10, kemudian di sini akar 2 sesuai dengan sifat keempat. Akarnya bentuk akarnya kan tetap. Berarti 3 tambah 10 hasilnya 13 akar 2. Nah, contoh terakhir. 2 ditambah akar 2 dikalikan dengan 4 dikurangi akar 2. Nah, kalau menemukan perkalian begini, ingat semuanya harus dikalikan. Pertama berarti dari 2 dulu. 2 harus dikalikan dengan 4. Kemudian ditambah 2-nya ini dikalikan dengan negatif akar 2. Habis itu, setelah semuanya sudah dikalikan, kita beralih di sebelah kanan. Berarti akar 2 dikalikan dengan 4 dan akar 2 dikalikan dengan min akar 2. Berarti kita bisa menuliskan 2 ini kita kalikan dengan 4 dengan min akar 2. Kemudian kita tambahkan dengan akar 2 kita kalikan dengan 4 dikurangi akar 2 sama dengan, berarti 2 kali 4 hasilnya 8. Kemudian 2 dikali min akar 2, positif kali negatif hasilnya negatif, berarti min 2 akar 2. Kemudian ditambah akar 2 dikali 4 berarti 4 akar 2. Nah, positif kali negatif hasilnya negatif. Akar 2 dikalikan akar 2, kalau sama akar berarti akar 4 sama dengan 8 dikurangi 2 akar 2 ditambah 4 akar 2 dikurangi akar 4 itu hasilnya berapa? Akar 4 itu hasilnya 2. Nah, berarti yang bisa ditambahkan itu yang 8 itu bisa ditambahkan dengan minus 2. Kemudian yang ini yang ada akar 2-nya juga bisa dijumlahkan karena sama-sama akar 2 sama dengan, berarti 8 dikurangi 2, kemudian ada kurangnya di sini, kurang 2 akar 2 ditambah 4 akar 2, berarti 8 kurang 2 hasilnya 6. Nah, ini min 2 ditambah 4 hasilnya pasti positif 2. Karena sama memiliki bentuk akar-akar 2 berarti terus akar 2. Jadi bentuk sederhananya sama dengan 6 ditambah 2 akar 2.
Nah, terakhir untuk dibentuk akar ini yaitu merasionalkan bentuk akar. Merasionalkan bentuk akar maksudnya misalkan kalian menemukan pernah kan melihat misalkan akar 3/2 atau misalkan 2/akar 3. Jadi kalau misalkan menemukan akar 2/3 itu sudah hal paling sederhana. Jadi bentuk akarnya itu sebagai pembilang, dan di penyebut itu tidak ada bentuk akar. Tetapi merasionalkan bentuk akar kita gunakan ketika menemukan ada bentuk akar sebagai penyebut. Jadi di sistem pecahan tidak boleh ada penyebut sebagai tidak boleh ada bentuk akar sebagai penyebut. Jadi dia harus sebagai pembilang. Bagaimana caranya? Ya bukan berarti harus kita balik akar 3 naik ke atas kemudian 2 turun ke bawah. Jadi bukan begitu. Jadi caranya adalah kita dengan merasionalkan bentuk akar. Jadi merasionalkan bentuk akar itu ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk P/akar A, kemudian ada P/A ditambah atau kurang akar B, yang terakhir P/akar A tambah atau kurang akar B. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga. Nah, ingat, jangan terkecoh dengan huruf P, A, B, dan Z dan seterusnya. Ini bisa diganti dengan angka. Jadi ini hanya bentuk umumnya saja. Jadi kalau menemukan begini, kita hanya jadi cara merasionalkannya adalah dengan tinggal kita mengalihkan akar A di pembilang dan akar A juga di penyebut. Berarti P/akar A kita kalikan dengan akar A per akar A, sehingga bentuknya menjadi P dikalikan akar A berarti P/akar A per akar A dikalikan akar A, ya berarti akarnya hilang, berarti tersisa dengan A. Ingat, kalau sama akarnya langsung eliminasi saja, berarti tersisa A. Lain halnya kalau beda ya tidak bisa langsung eliminasi begitu. Nah, sementara kalau menemukan begini, kita mengalihkan dengan faktor kawan atau faktor penyebutnya. Misalkan di sini kita tulis P/A tambah akar B. Maka faktor sekawannya adalah kita kalikan dengan A dikurangi akar B per A dikurangi akar B. Jadi kalau misalkan di sini tambah, berarti di sini A dikurang akar B, dan di sini juga A per A dikurangi akar B. Kalau di sini kurang, berarti di sini tambah A ditambah akar B per A ditambah akar B. Ya, yang ketiga ini sama kalau kita merasionalkan dengan cara yang kedua. Jadi berarti kita kalikan sekawannya. Nanti P per akar A, misalkan kita ambil ya kurang akar B, berarti tinggal kita kalikan sekawannya saja. Berarti akar A ditambah akar B per akar A ditambah akar B. Kalau misalkan di sini tambah, berarti di sini kurang akar A kurang akar B per akar A kurang akar B. Iya, contoh pertama, sederhanakan bentuk berikut 2/akar 3. Ingat, tidak boleh akar sebagai penyebut, dia harus sebagai pembilang. Berarti cara merasionalkan berarti 2/akar 3, berarti kita pakai cara yang pertama. Di atas kita kalikan dengan akar 3, penyebut juga kita kalikan dengan akar 3. Sama dengan 2/akar 3, 2 kali akar 3 berarti 2/akar 3 per akar 3 kali akar 3, ya akarnya hilang, berarti 1/3. Berarti bentuk sederhananya 2/akar 3 per 3. Ya, contoh kedua, 10/5 ditambah akar 5. Ya berarti kita menggunakan yang merasionalkan bentuk akar yang bentuk kedua. Berarti 10/5 ditambah akar 5 kita kalikan dengan sekawannya, berarti 5 dikurangi akar 5 per 5 dikurangi akar 5 sama dengan, berarti 10 dikalikan dengan 5 dikurangi akar 5, kan begini kan, per. Nah, kalau begini tinggal kita kalikan saja
ujung dengan ujungnya, kemudian awalnya dengan awal. 5 dikali 5 hasilnya 25. Dikurangi akar 5 dikali akar 5, ya akarnya hilang, berarti 5 sama dengan 10 dikali 5 hasilnya 50. Dikurangi 10 dikali akar 5 berarti 10 akar 5 per 25 dikurangi 5 hasilnya 20. Ini kan. Nah, sama dengan berarti karena ini tidak bisa dikurangi, berarti kita bisa langsung dibagi saja. Berarti 50 per 20 berarti 5 per 2 dikurangi 10 per 20 berarti 1 per 2 akar 5. Atau kita bisa langsung sederhanakan lagi, seperduanya kita keluarkan. 1/2 dikalikan dengan 5 dikurangi akar 5. Sudah selesai. Oke, sekian video pembelajaran untuk hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.